Dari sejumlah nama yang disebutkan tadi, saya ingin ke Bang Kodari, dari sejumlah nama yang tadi disebutkan tersebut, yang mana yang paling besar kekuatannya untuk menjadi seorang ketua umum Partai Golkar? Melihat dengan syarat misalkan semuanya harus setidaknya 5 tahun menjadi anggota Partai Golkar. Ya, menurut saya sebetulnya kita harus agak sabar ya menahan diri untuk menganalisa mengenai calon ketua umum berikutnya. Karena tahapan yang berlangsung pada hari ini baru sampai atau mau menuju kepada penunjukan PLT Ketua Umum. Ya, nah setelah dari PLT Ketua Umum baru kemudian nanti dia akan membuat perencanaan mengenai Munaslup kapan akan dilaksanakan, di mana, kapan waktunya. Saya kira itu yang masih ditunggu oleh kader-kader Golkar. Karena mereka masih menunggu dua hal tersebut, maka pada hari ini kita relatif belum mendengarkan adanya pernyataan-pernyataan dukungan dari DPD-DPD Golkar, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, ya, khususnya di tingkat provinsi, karena biasanya provinsi itu menjadi koordinator lah bagi para pengurus di tingkat kabupaten kota. Jangan lupa bahwa pemilik suara untuk Munas atau Munaslup di Golkar ini ada provinsi, ada kabupaten kota, dan juga ada organisasi-organisasi sayap. Dan itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Nah, per hari ini belum keluar angka-angka, walaupun setelah saya coba cari-cari, kalau bicara di media, itu yang paling banyak disebut adalah Agus Gumiwang, kemudian Bahlil. Ya, itu kalau di media, versinya media. Kalau versinya kekuatan dari bawah atau dari DPD, saya belum mendengar langsung dari DPD, tetapi saya membaca misalnya dari Pak Idrus Marham yang menyatakan bahwa 34 DPD provinsi sudah mendukung dan membuat surat pernyataan dukungan untuk Bahlil Lahadalia. Nah, kalau betul itu yang terjadi, maka per hari ini sebetulnya calon ketua umum sudah amat sangat mengerucut kepada Bahlil, dan bukan mustahil kalau angkanya sudah 38 provinsi dan diasumsikan bahwa kabupaten kota di bawahnya bersifat linear dengan provinsi, maka sebetulnya menuju pemilihan nanti akan bisa aklamasi calon ketua umum. Kita memang sulit untuk mengatakan pola mana yang akan terjadi, karena kalau bicara Munaslup, kita punya dua situasi yang bisa dijadikan contoh. Tahun 2016 itu calonnya 8 atau 9 orang ya. Kalau catatan saya di media itu 8 orang. Tetapi di tahun di 2016 ya, tapi pernah juga ketika situasinya lagi, kalau Munaslup ya 2016 ya, 2016 Munaslup, ya saya kira 2016 itu calonnya banyak gitu. Tetapi kalau betul pernyataan dari Bang Idrus Marham bahwa ada 34 provinsi yang sudah mendukung, maka mungkin saja kali ini akan mengerucut kepada satu kandidat. Oke, Bang Kodari, kalau kita lihat berdasarkan ADART Partai Golkar ini kan syarat menjadi ketua umum pernah menjadi pengurus selama 5 tahun, ini juga akan menjadi pertimbangan nggak? Nanti siapa juga yang akan memimpin Partai Golkar? Saya kira yang akan jadi patokan kalau meminjam terminologi dari Hanta tadi, memang karena Partai Golkar ini partai yang selalu ingin menjadi bagian dari pemerintahan, maka pengurus Golkar akan melihat siapa yang dianggap paling dekat ya dengan presiden. Nah, masalahnya kan sekarang presiden ini ada dua pada hari ini, ada presiden petahana Pak Jokowi sampai bulan Oktober, dan ada presiden untuk 5 tahun ke depan atau 5 tahun yang akan datang, yaitu Prabowo Subianto. Jadi saya kira kalau bicara soal calon pada hari ini, kerumitan dalam tanda kutip ya bagi pengurus Partai Golkar, dia tidak hanya harus menerjemahkan pandangan satu presiden, tetapi dua presiden, dan saya kira itu mungkin belum pernah ada presidennya selama ini. Nah, apakah kemudian persepsi mengenai calon yang dekat dengan presiden petahana dan presiden yang akan datang atau presiden elek, presiden terpilih, itu kemudian sama, itu menurut saya akan menguatkan. Kalau ternyata persepsi mengenai kedekatan dengan presiden petahana dan presiden yang akan datang itu sama, saya kira situasi aklamasi itu akan terbangun atau tercipta dengan sendirinya. Nah, saya pribadi melihat memang yang lebih dekat dengan Pak Jokowi
itu adalah Bahlil, dan yang lebih dekat dengan Pak Prabowo juga adalah Bahlil gitu. Oke, Sehingga oke. kalau itu juga dirasakan oleh pengurus daerah, maka angka 34 DPD itu bukan hal yang mengherankan. Oke, baik. Proyeksi dari Bang Kodari tadi disampaikan kemungkinan Bahlil Lahadalia. Kalau seandainya memang Bahlil yang nanti ditentukan menjadi PLT Ketum Golkar, apa perbedaannya mungkin nanti Golkar di bawah Bahlil Lahadalia ataupun juga Golkar dibandingkan di bawah Airlangga Hartarto? Sesaat lagi kita akan jawab pemirsa, usai jeda berikut. Ya, kami juga sudah terhubung pemirsa dengan Bang Maman Abdul Rahman dari Partai Golkar. Bang, ini kan sebelum kita memilih ketua umum definitif, ini harus ada PLT ketua umum terlebih dahulu. Ada 11 wakil ketua umum Golkar, wakil ketua Partai Golkar. Siapa yang berpeluang dari 11 nama tersebut untuk menjadi PLT, kemudian nanti akan dituju ke Rapimnas dan juga ke Munaslup untuk prosesnya, Bang Maman? Ya, Mbak, terima kasih atas undangannya. Saya berterima kasih kepada TV One karena cukup memiliki concern terhadap situasi Partai Golkar hari ini. Pada kondisi situasi hari ini, Mbak, kepentingan kami Partai Golkar itu terhadap dua hal. Yang pertama adalah memastikan situasi ini tidak mempengaruhi stabilitas politik nasional. Itu concern kita yang paling pertama. Lalu yang kedua adalah sehubungan dengan mau menuju kontestasi pilkada, tentunya kita harus segera mengambil langkah-langkah administrasi untuk mengantisipasi pendaftaran pilkada ke depan. Nah, secara aturan, sehubungan dengan mundurnya Ketua Umum kami Pak Airlangga Hartarto, artinya berarti mekanismenya itu adalah harus melalui mekanisme Munaslup. Karena kita tidak musyawarah nasional dipercepat atau diperlambat atau apapun, kita hanya mengenal Munaslup atau Munas. Kalau Munas itu secara aturan itu di bulan Desember. Tetapi sehubungan dengan kondisi situasi luar biasa ini, maka dari itu kita harus segera menyelenggarakan Munaslup. Nah, sebelum menuju ke Munaslup, malam hari ini sekitar jam 7 sudah diagendakan rapat pleno DPP Partai Golkar untuk menyikapi, merespon surat pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto, yang dimana nanti di situ akan menunjuk ketua PLT. Kalau secara aturan yang ansih tertulis, tidak ada aturan siapa yang harus menjadi ketua PLT. Namun secara etik politiknya tentunya adalah yang bisa memiliki peluang untuk menjadi ketua PLT adalah jajaran-jajaran wakil ketua umum. Nah, itu tentunya secara hierarki struktural organisasinya. Nah, sampai saat ini sudah terbangun konsensus dan kesepemahaman di level sebagian organisasi pendiri partai, beberapa kelompok-kelompok ataupun faksi-faksi, walaupun nanti resminya tentunya kita lihat nanti di pleno ini ya. Memang yang menguat adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita.